البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oh, afwan sebentar. Baik, kita lanjutkan pembahasan muqaddimah Aqidah Qayrawaniyah karya Fadilatul Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan ini semua kembalinya adalah kepada pelaksanaan kewajiban di dalam mengenal Allah, mengenal zat yang paling kita cintai. Nah, di antara mengenal Allah adalah mengenal Dia dengan nama-nama dan sifatnya. Kita masih di muka surat ke-19. Wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, yang dijuluki sebagai Bukhariyul Maghrib. Imam Bukharinya penduduk barat. Beliau dari Andalusia, ulama tahun 400-an Hijriah sebelum Ibnu Hazm. Ahlu sunnah mujmi'una ala al-iqrari bihadhihi sifat. Ahlu sunnah bersepakat untuk mengakui sifat-sifat ini, al-waridati fil kitabi was sunnah, yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini perkara gaib diketahui melalui wahyu, dan wahyu Allah ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Walam yukayyifu syai'an minha, dan mereka tidak menggambarkan sedikit pun dari sifat-sifat tadi. Takyif, yaitu mempertanyakan bagaimana atau menggambarkan tata caranya begini. Wa ammal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij, adapun Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, faqalu, mereka mengatakan, man aqarra biha fahuwa musyabbih, barang siapa mengakui sifat-sifat tadi, maka dia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini tuduhan palsu. Fasammahum man aqarra biha mu'attilah, maka orang yang mengakui sifat-sifat tadi menamakan kelompok yang tersesat tadi sebagai mu'attilah, orang yang mengosongkan Allah dari sifat-sifat. Wa qala Imamul Haramain fi Risalatin Nizamiyah, Imamul Haramain yaitu Al-Juwaini As-Saghir, ikhtalafat masalikul ulama fi hadhihi dzawahir, jalan yang ditempuh oleh para ulama itu berselisih. Ulama yang di zaman beliau atau satu level sebelum beliau, adapun para salafus saleh mereka tidak berselisih. Fara'a ba'duhum ta'wilaha, sebagian dari mereka berpendapat dalil-dalil yang ada itu wajib ditakwilkan, dan ini adalah mencela kefasihan Al-Qur'an was sunnah, masih perlu ditakwil-takwil. Wal tazama dzalika fi ayil kitab, dan orang tadi, sebagian dari mereka itu setia dengan pendapat itu di ayat-ayat Al-Quran, wa ma yasihu minas sunan, dan sunnah-sunnah yang sahihah. Wa dhahaba a'immatus salaf ila linkifafi anit ta'wil, sementara para imam salaf mereka berpendapat untuk menahan diri dari ta'wil. Wa ijra'i az-zawahiri ala mawaridiha, dan memperjalankan zahir-zahir nas itu pada tempat-tempat ketibaannya. Sebagaimana dalil masalah wudu tidak perlu ditakwil, dalil masalah tayammum tidak perlu ditakwil, demikian pula dalil tentang asma wa sifat tidak perlu ditakwil. Sebagaimana Allah fasih dalam fikih, Allah juga fasih tatkala membahas tentang asma wa sifat. Sehingga dengan dalil apa mereka orang-orang, sebagian orang itu menakwil? Baik. Wa tafwidhi ma'aniha, mereka berpendapat untuk menyerahkan makna-maknanya, dan ini kekeliruan Al-Juwaini.
menyatakan ulama salaf menyerahkan maknanya, dan ini keliru. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Salaf menyerahkan kaifiyatnya, bukan maknanya. Kalau makna, yaitu apa? Sahabat, yaitu Ibnu Abbas, Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar ibn Khattab, mereka menetapkan ini maknanya ini, istiwa di atas arsy, memang Allah ta'ala tinggi di atas sana dan sebagainya, bukan maknanya diserahkan pada Allah. Maknanya dijelaskan, maknanya sesuai dengan zahirnya. Walladzi nartadhihi ra'yan, adapun yang kami ridhoi sebagai pendapat, wa nadinullaha bihi aqidah, dan dengan itulah kami menyembah Allah sebagai suatu keyakinan, ittiba'u salafil ummah, mengikuti salaful ummah. Tetapi tidak seperti yang dia bayangkan, bahwasanya salaf itu menyerahkan makna. Cuma paling tidak apa? Al-Juwaini setelah beliau bertobat dan beliau mengarang kitab Risalah Nizamiyah, memang beliau kembali ke salaf dan tidak ingin menakwil. Cuma masih ada sisa kekeliruan dalam pemahaman beliau, menyangka bahwasanya tidak menakwil berarti maknanya pun diserahkan pada Allah, padahal tidak demikian. Dan telah Anda sebutkan contoh-contoh bahwasanya betul-betul para sahabat dan tabi'in itu mereka menjelaskan maknanya dan mengakui dohirnya itu adalah maknanya itu sendiri. Di dalam syarah terhadap Fatawal Hamawiyah itu, contoh-contoh dari salaf, bukan mereka tak tahu maknanya atau menyerahkan makna, tetapi yang diserahkan hanyalah tata caranya. Kemudian dikatakan di sini, lid dalilil qati'i ala anna ijma'al ummah hujjah, berdasarkan dalil yang pasti bahwasanya kesepakatan umat ini adalah hujjah. Falau kana ta'wilu hadhihi dzawahir hatma, seandainya menakwilkan zahir-zahir dari nas itu adalah suatu kewajiban, la ausyaka ayyakuna ihtimamuhum bihi fawqa ihtimamihim bi furu'i syariah, niscaya hampir-hampir besarnya perhatian mereka kepada masalah takwil itu melampaui besarnya perhatian mereka kepada cabang-cabang syariat. Kita tahu misalkan dalam kitab Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan juga misalkan dalam kitab misalkan apa? As-Sunanul Kubra punya Al-Baihaqi, banyak di situ menukilkan ucapan-ucapan para salaf yang terperinci terkait dengan masalah fikih, pendalaman fikih dan sebagainya. Demikian pula Al-Awsat punya Imam Ibnul Mundhir menukilkan dengan dalil dengan apa? Sanad-sanadnya kepada para salaf dalam yang terperinci terhadap masalah fikih, menunjukkan perhatian mereka sangat besar untuk memperinci masalah fikih. Tapi untuk masalah asma wa sifat, asar-asar yang banyak dari mereka tidak menunjukkan adanya pendalaman dalam artian sampai masuk kepada percabangan yang berat-berat. Tetapi cukup dengan menetapkan sesuai dengan dohirnya, meyakini, mengimani, dan tidak melakukan takwil. Berbeza dengan masalah fikih, terkadang ada perbezaan antara dalil yang ini dengan dalil yang itu terkait dengan masalah yang sama sehingga perlu ditakwil, misalkan untuk dijamakkan, seperti masalah apakah wajib sutra, terjadi khilaf, maka sebagian melakukan penakwilan. Demikian pula terkait dengan misalkan masalah apa lagi yang belum lama kita lewati juga, misalkan masalah sholat tahiyatul masjid, ada beberapa dalil yang nampak bertentangan, maka dicari titik tengahnya. Sebagian menakwil dari kalangan salaf, itu masalah fikih. Tapi untuk masalah asma wa sifat sama sekali mereka tidak banyak membicarakan, yaitu tidak sampai melakukan takwil, tetapi mereka menetapkan tanpa ada penakwilan dan tanpa menanyakan bagaimana penggambarannya. Seandainya takwil dalam masalah asma wa sifat itu memang disepakati, memang wajib atau halal, niscaya para salaf perhatiannya akan besar dalam masalah itu. Namun ternyata tidak demikian. Untuk asma wa sifat mereka mengimani sesuai dengan dohirnya, karena ini perkara gaib. Allah lebih tahu daripada kita. Maka kalau Allah menceritakan sesuatu tentang perkara gaib, langsung diterima, tidak perlu ditakwil-takwil. Seakan-akan dohirnya tidak seperti kenyataannya. Dari mana kita tahu dohirnya tidak sesuai kenyataan?
Dan tidak ada dalil yang bertentangan dalam masalah asma wa sifat kalau sama-sama sahih. Sehingga tidak perlu untuk menjamak dan menggabungkan atau menakwil. Berbeda dengan beberapa masalah fikih. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Juwaini di sini. Ternyata sikap salaf lain antara masalah asma wa sifat dengan dalam masalah fikih yang mengalami kontradiksi atau mengalami perkara yang perlu dicari penakwilannya. Baik. Tetapi yang benar memang apa? Sama-sama tidak perlu ditakwil. Cuma kalau terjadi kontradiksi ya memang dicari titik tengahnya dan sebagainya. Adapun asma wa sifat tidak ada dalil-dalil yang kontradiktif. Kemudian dikatakan di sini wa idzan sarama asru sahabati wat tabi'ina alal idrabi anit ta'wil, dan apabila selesai zaman sahabat dan tabi'in untuk meninggalkan takwil, al-idrab yaitu mencoret, yaitu asal dari idrab itu mencoret kalau dalam pembahasan ilmiah. Bukan idrab artinya memukul, bukan. Doroba memukul. Idrab yaitu menghapus atau mencoret, menghilangkan. Berpaling dari takwil, kana dzalika huwal wajhal muttaba. Maka jadilah perkara itulah yang wajib atau sisi yang wajib untuk diikuti, yaitu tidak menakwil dalam masalah asma wa sifat. Baik. Kalau dalam masalah fikih mungkin kalau perlu. Seperti masalah apa? Qiraah apa itu? Wa arjulikum. Kalau dalam qiraah kita kan wa arjulakum di fathah, yaitu mencuci kaki-kaki kalian. Tapi dalam sebagian qiraah itu wa arjulikum, yaitu mengusap. Bagaimana mengusap kaki? Ya, ditakwil oleh para salaf itu apabila kakinya sedang dibungkus di dalam khuf, maka cukup dengan diusap. Nah, inilah contohnya takwil yang diperlukan tatkala memang diperlukan karena dalil nampak kontradiktif dalam masalah fikih. Untuk asma wa sifat, dalil yang sahih tidak kontradiktif. Baik, kemudian selesai risalah nizamiyah yang dinukilkan di sini. Wa qad taqaddama an-naqlu an ahli al-'asr ats-tsalits. Dan telah berlalu penukilan dari orang-orang yang ada di zaman ketiga. Wahum fuqahaul amsar, dan mereka adalah para fuqaha di berbagai negeri. Kasauri, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ada di mana? Di Kufah. Wal Auza'i yang di Syam. Wa Malik yang di Madinah. Wal Laits yang di Mesir. Wa man asarahum, dan yang sezaman dengan mereka. Imam Ibnu Mubarak di Marwa, yaitu di Khurasan. Kana man akhadha anhum minal a'immah. Jadilah kaza man akhadha anhum minal a'immah. Tadi yang belum disebut daerah mana ya? Misalkan daerah Andalus di zaman generasi ketiga, yaitu Imam Abu Amr At-Talamangki, guru dari Imam Ibnu Abdul Bar. Mana lagi yang belum disebut? Ulama Jawa enggak disebut. Jawa masih entah itu masih menyembah apa di zaman itu. Mungkin belum kenal Islam. Tak layak dibanggakan. Kenapa? Yaman. Ulama Yaman generasi, ana tak tahu generasi atba'ut tabi'in. Ana tak tahu ya. Kalau generasi tabi'in seperti Tawus bin Kaisan. Itu tabi'in. Kalau atba'ut tabi'in ana tak tahu. Oh iya, Imam Abdul Razak dan guru beliau yaitu siapa? Imam Ma'mar bin Rasyid. Itu dohirnya sebagian sudah pernah dinukilkan oleh Walid bin Muslim. Berarti yang Yaman adalah siapa? Ma'mar dan Abdul Razak. Tamam. Betul, dari kalangan atba'ut tabi'in. Thayyib. Nusantara belum, entah sudah masuk Islam belum, tak tahu. Hari ini ada artikel baru, orang Jawa layak berbangga karena ternyata sejarahnya sangat tua begini-begini. Sejarah kesyirikan, apa yang dibanggakan? Membuat Allah marah, diperangi oleh Nabi, apa gunanya? Thayyib. Kemudian disebutkan di sini, fa kaifa la yusaku bima ittafaqa alaihi ahlul quruni salasah. Maka bagaimana perkara yang telah disepakati oleh para ahli generasi, tiga generasi, yaitu para pakarnya, para ulamanya dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kenapa tidak dipercaya kesepakatan mereka, sementara ahli kalam malah yang entah di masa sahabat mereka sudah masuk Islam kah, yang namanya ahli kalam itu orang-orang Yunani dan sebagainya, mereka sendiri masih kufar.
Bagaimana setelah itu ajaran mereka diadoption dan diimport ke dalam Islam. Kemudian untuk meruntuhkan ajaran para salaf, ini aneh kaum muslimin. Baik, kenapa tidak mengikuti para nenek moyang mereka dari kalangan muslimin yang setia dengan ajaran Nabi? Bahkan nenek moyang tertinggi ya Nabi. Bukan malah orang-orang yang bukan dari Islam itu. Wahum khairul qurun. Sementara 3 generasi tadi adalah 3 generasi yang terbaik bisyahadati sahibis syariah, dengan persaksian pemilik syariat. Nabi sudah bersaksi generasi terbaik adalah sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sahabat jelas menyertai Nabi. Yaitu apa? Zamannya sama. Tayyib. Harusnya generasi yang terbaik itulah yang diteladani agar kita juga mendapatkan kebaikan. Bukan malah kembalinya kepada orang-orang yang masih percaya primbon, percaya apa itu istilahnya? Ajaran-ajaran yang penuh dengan khurafat dan seterusnya. Na'udzubillah. Katanya ikut Nabi Muhammad. Masalahnya banyak orang yang prakteknya tidak ikut Nabi Muhammad, tapi cari Nabi Khidir. Yaitu apa? Ilmu gaib aja. Saya ilmu laduni. Na'udzubillah. Tapi nanti syafaat minta Nabi Muhammad pula. Ini tidak konsekuen. Baik. Wa ma ja'a fi kalamil Juwaini, dan yang perkara yang datang dalam ucapan Imam Al-Juwaini, dan di akhir hayatnya memang beliau bertobat, min anna salafa yufawwiduna ma'anis sifat, bahwasanya para salaf itu menyerahkan makna-makna sifat ilallahi azza wajal, kepada Allah azza wajal, ghairu sahih. Ini tidak benar. Fa innahum yufawwiduna fil kaif, karena mereka adalah menyerahkan pada Allah tentang caranya. Bagaimana cara Allah istiwa, bagaimana gambaran tangan Allah, itu yang mereka serahkan, karena Allah tidak menceritakan tentang bagaimana caranya atau gambarannya. Wala yufawwiduna fil makna, dan mereka tidak menyerahkan makna, karena Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, maka dipahami dengan makna-makna. Sebagaimana wudhu maknanya jelas, tayammum maknanya jelas, maka demikian pula sifat-sifat Allah itu, masalah wajah, pendengaran, penglihatan, maknanya jelas, walaupun tidak seperti yang ada pada makhluk. Kama ja'a an Malikin rahimahullah, sebagaimana yang datang dari Imam Malik, Imam Madinah rahimahullah, faqad su'ila an kaifiyatil istiwa, beliau ditanya tentang bagaimana tata cara istiwa. Faqal al istiwa'u ma'lum, istiwa telah diketahui. Apa makna istiwa? Yaitu apa? Al-ulu wal irtifa wal istiqrar. Makna bahasa Arabnya itu. Wal kaifu majhul, namun penggambarannya tidak diketahui karena Allah tidak bercerita tentang itu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu adalah bid'ah. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Asma' was Sifat. Dan telah menukilkan takhrij yang lain-lain terhadap kitab ini, terhadap asar Imam Malik ini. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah, sikap tengah. Al-wasat yaitu tengah dan terbaik. Kalau wasat yaitu sinnya disukun, ini artinya memang apa? Semata-mata tengah, wasat. Tapi wasat sinnya di fathah itu yang pertengahan dan terbaik. Sikap tengah dan sikap terbaik milik ahlu sunnah wa jamaah fil aqidah, di dalam aqidah, baina firaqid dalal, di antara puak-puak sekte-sekte yang tersesat. Ad-dalal ini masdar, tapi jelas maksudnya adalah sebagai apa? Naat dari sisi maknanya, sekte yang tersesat, puak-puak kesesatan. Baik. Kata Imam Syafi'i, apa itu? Lan tanalal ilma illa bisittah. Engkau tidak akan meraih ilmu sebagaimana mestinya kecuali dengan 6. Di antaranya apa? Wujudul bulughah. Adanya bekal. Ini termasuk bekal kadang-kadang. Kadang juga apa? Dalam situasi emergensi kita perlu, mungkin apa? Terkadang perlu pampers. Terutama dulu di zaman salaf, tak ada pampers, tak ada mahfadzah. Tapi sebagian mereka membawa qaruroh, membawa botol. Karena apa? Yang hadir di majelis itu beribu-ribu. Kalau orang terlambat sedikit, tak dapat tempat di masjid. Maka ada bapak-bapak tua disebutkan sama Al-Khatib Al-Baghdadi itu, dia bawa botol. Jadi kalau terpaksa pengen kencing, ya udah di botol. Yang penting jangan kehilangan ilmu. Terpaksa, namanya terpaksa.
Ya pandai-pandailah gimana caranya itu kencing di dalam botol dan tidak mengganggu orang di sampingnya. Terpaksa. Intinya apa? Memang bulghah itu perlu. Baik. Kemudian disebutkan di sini ummatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasatun bainal umam. Umat Nabi Muhammad SAW adalah pertengahan di antara umat-umat. Iya, karena mengikuti Shiratul Mustaqim. Karena nabinya sendiri di atas Shiratul Mustaqim. Berarti apa? Menyelisihi Yahudi yang punya ilmu tapi tidak beramal, dan menyelisihi Nasara yang beramal tanpa ilmu. Jadi memang pertengahan. Fa innal yahuda wan nasara mutadaddun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mereka saling bertentangan. Fal yahud jafau fil anbiya. Contohnya fa-nya fa tafsiliyah atau fa tamsil, memberikan contoh dan perincian. Orang Yahudi mereka bersikap kasar kepada para nabi. Hatta qatalu man qatalu minhum, sehingga mereka membunuh orang-orang yang mereka bunuh dari kalangan para nabi. Saking kasarnya sampai para nabi tidak dihargai, malah sampai dibunuh. Nabi terbesarnya saja yaitu Nabi Musa sering dihinakan, diejek oleh mereka. Cerita Israiliyat itu banyak malah apa? Menghina Nabi Musa sebenarnya. Demikian pula menghina Nabi Daud, menghina Nabi Sulaiman, menghina Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan lain-lain. Itu Yahudi. Terutama kalau kita lihat dalam penukilan dalam tafsir Qurtubi atau tafsir Ibnu Jarir, nampak Israiliyatnya itu hakikatnya menghina para nabi. Orang-orang Yahudi. Wan nasara ghalau fi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara orang Nasara mereka berlebihan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan Uzair? Uzair diagungkan berlebihan oleh orang Yahudi sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Tapi secara umum mereka suka menghina para nabi, orang Yahudi. Kalau Isa berlebihan. Faja'aluhu ilahan ma'allah. Mereka menjadikan Nabi Isa sesembahan bersama Allah. Iya, satu dari yang tiga kata mereka, Trinity. Wa hadza min amsilati tadaddihim fil i'tiqad. Dan ini termasuk dari contoh yaitu pertentangan mereka dalam masalah akidah. Juga dalam masalah misalkan siapa? Maryam. Kalau orang Yahudi itu menghina Maryam sampai menuduh dia adalah wanita pezina. Sementara kalau Nasara berlebihan sampai Maryam diangkat sebagai Tuhan juga, yaitu Tuhan ibu. Kemudian wa min amsilati taqabulihim fil ahkam, dan termasuk contoh berhadapannya mereka dari sisi hukum, yaitu saling bertentangan. Annal yahuda la yu'akilunal haid, bahwasanya orang Yahudi tidak makan bersama wanita yang haid, dan tidak boleh satu rumah, tapi dibuatkan kemah di luar rumah. Terserah mau kena malaria, kena denggi, tak tahu. Naudzubillah. Mereka sama sekarang. Tak tahu, tapi yang di kitab-kitab mereka ajarannya gitu. Tapi kata sebagian ulama, orang-orang Yahudi dan Nasara sekarang mereka durhaka bahkan terhadap ajaran mereka sendiri. Di ajaran Nasara dan juga di ajaran Yahudi banyak yaitu apa? Wajib wanita menutup aurat, pakai tudung dan sebagainya. Tapi banyak yang Nasara yang tak kisah dengan itu. Mereka yakin ini sudah ditebus oleh Yesus. Untuk apa kita perlu taat-taat? Tak perlu. Yesus sudah menebus semua dosa pemeluknya. Jadi ya memang sangat fasik. Ini sekitar contoh. Wala yujalisunaha, mereka tidak duduk-duduk dengan wanita yang haid. Dianggap apa? Terlalu najis. Naudzubillah. Wan nasara bididdihim, sementara orang Nasara kebalikan dengan mereka. Fa innahum yujami'unaha. Mereka bahkan berjima dengan wanita yang haid. Ya mereka tak kisah, tak peduli dengan masalah najis. Wanitanya tidak najis, yaitu zatnya tidak najis, tapi ya darah haid ya najis. Nah, orang Nasara mereka tak peduli dengan itu. Bahkan apa disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Orang Yahudi kan memang berlebihan dalam masalah bersuci, sampai kalau tangan atau kulit terkena najis dikerat pakai pisau sampai berdarah biar suci. Demikian pula pakaian digunting. Orang Nasara dengan alasan wajib menyelisihi orang kafir, mereka sebelum masuk gereja mereka akan kencing di kain-kain mereka.
Sebagian kata Ibnul Qayyim bahkan berak orang Yahudi yang di Syam itu demi menyelisihi orang Yahudi katanya sampai berak. Najis sangatlah itu. Masuk ke sana dengan apa? Badan yang najis. Waktu di Ambon itu sebagian tentara waktu mereka mendukung para perempuan Nasara yang mengungsi, tentara pada cerita baunya busuk sangat katanya. Ya, orang Nasara mereka tidak peduli, tidak ambil berat dengan masalah kesucian. Mereka suka najis-najis ya, memang baunya sangat busuk. Kecuali yang karena niat yang lain pakai minyak wangi yang banyak-banyak, itu niatnya lain. Dan seterusnya, intinya Yahudi dan Nasara itu saling bertentangan, tapi dengan pola yang ekstrim. Kama anna hadhil ummah wasatun bainal umam. Sebagaimana umat ini adalah pertengahan di antara umat-umat yang ada. Fa inna ahla sunnati wa jamaah. Maka sesungguhnya ahlu sunnah wa jamaah wasatun baina firaqi hadhil ummah. Mereka adalah pertengahan di antara puak-puak dari umat ini. Fahum? Maka mereka awalan wasatun fi sifatillah. Mereka pertengahan di dalam sifat Allah. Sikapnya itu. Bainal mu'attilati wal musyabbihah, antara mu'attilah yang tidak mengakui sifat-sifat Allah, wal musyabbihah, orang yang mengakui namun sampai tingkat menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Fa inal musyabbihah asbatu, karena musyabbihah mereka menetapkan sifat-sifat, walakinnahum syabbahu wa matsalu, akan tetapi mereka menyerupakan dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, Allah punya wajah, tapi wajahnya sama dengan wajah manusia. Kata orang-orang musyabbihah. Sampai sebagian puak dari mereka mengatakan seperti yang diakui oleh siapa itu? Muqatil bin Sulaiman mengatakan demi menyelisihi Jaham bin Safwan, kan dia debat langsung, Muqatil bin Sulaiman debat langsung dengan Jaham bin Safwan, mengatakan Allah itu sifatnya sama persis dengan manusia, cuma Allah tak punya farad saja, tak punya kemaluan. Ya, tetap dijaga, jangan sama sikit lah yang memalukan. Tapi untuk yang lain semuanya sama, kata dia. Naudzubillah. Ini maka dikafirkan oleh para ulama sih Muqatil bin Sulaiman ini. Berlebihan dalam menetapkan sifat Allah. Wa qalu, orang-orang musyabbihah mengatakan lillahi yadun ka aidina. Allah memiliki tangan seperti tangan-tangan kita. Tangan kita mana mampu menggenggam satu rumah. Tangan Allah menggenggam langit yang 7, menggenggam bumi yang 7. Gimana disamakan? Thayyib. Wa wajhun kawujuhina. Allah punya wajah seperti wajah-wajah kita. Wajah kita orang tengok tak akan pingsan orang. Tapi wajah Allah mampu menghancurkan segalanya, membakar segalanya. Maka bagaimana disamakan? Ini kesesatan orang-orang musyabbihah. Wahakada, demikian pula seterusnya. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian yang besar. Wa ammal mu'attilah, adapun mu'attilah, amma harfu tafsil. Mu'attilah kebalikannya, fa innahum tasawwaru annal isbata yastalzimut tashbih. Mereka itu menggambarkan dalam pikiran mereka bahwasanya menetapkan sifat itu mewajibkan untuk menyerupakan. Dan ini gambaran yang salah. Thayyib. Fafarru minal isbat, maka dengan alasan itu mereka lari dari penetapan karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ketakutan yang tidak wajar sama sekali. Menilat ta'til, menuju kepada pengosongan dan pengingkaran. Tanzihan lillah an musyabahatil makhlukin biza'mihim, yaitu demi menyucikan Allah dari menyerupai para makhluk. Kata mereka, menurut persangkaan mereka, Tayyib, seandainya Allah menyucikan dirinya dengan pola seperti keyakinan mereka, tak perlu Allah menceritakan punya sifat ini sampai beribu-ribu sifat, tak perlu. Tapi ternyata Allah menetapkan banyak sifat dan dia mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Bukan tak ada yang semisal bukan karena tak punya sifat, tapi sifatnya terlalu tinggi untuk disamai makhluk. Inilah yang betul. Lakin ala amruhum ala bimakna raja'a. Akan tetapi urusan mereka kembali ila an waqa'u fi tasbihin aswa. Kembali kepada bahwasanya mereka terjatuh kepada tasbih yang lebih buruk. Ya, mereka lari dari tasbih dengan cara mengingkari sifat-sifat. Akibatnya apa? Jatuh ke tasbih yang lebih buruk.
Kenapa? Wa huwa tasbihu bil ma'dumat, yaitu menyerupakan Allah dengan yang tidak ada. Ya, kalau Allah sama sekali tidak punya sifat, hakikatnya Allah itu ada atau tidak? Ya, tidak ada lah. Karena tidak ada satu mawujud pun kecuali pasti ada sifat. Minimal apa? Sifatul wujud. Itu pun sifat. Dan juga apa? Sifatul imkan barangkali kalau makhluk. Atau apa? Yang sifatnya apa? Wajibah. Perkara-perkara yang wajib untuk Allah Ta'ala. Kalau dia disembah berarti apa? Dia punya sifat uluhiyah. Jadi dia punya sifat itu. Dan untuk apa disembah sementara dia tidak mampu apa-apa? Berarti hakikatnya dia punya sifat kudrah dan seterusnya. Jadi memang sifat-sifat itu memang wajib ada. Tak mungkin ada suatu zat tanpa sifat sama sekali. Hakikatnya tidak ada berarti. Makanya tatkala orang-orang itu mengingkari sifat dengan alasan takut tasbih, hakikatnya mereka telah menyerupakan Allah dengan yang lebih buruk lagi, yaitu al-ma'dumat, sesuatu yang tidak ada. Tayyib, ini beliau yaitu Syekhuna Abdul Muhsin Abbad, beliau langsung melompat ke yang paling buruk, yaitu penggambaran yang paling buruk. Sebenarnya ada lompatan yang sedikit demi sedikit sederhana itu lebih baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau At-Tadmuriyah. Tayyib. Tapi pembahasan panjangnya tentunya bukan di sini. Tapi intinya yaitu yang mengingkari sifat-sifat hakikatnya mengingkari keberadaan Allah. Berarti ini lebih buruk lagi, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Fa innahu la yutasawwaru wujudu dzatin mujarradah. Karena tidak akan tergambarkan itu wujudnya suatu zat yang kosong min jami'is sifat, dari semua sifat. Mampukah orang menggambarkan suatu zat tanpa ada sifat sama sekali? Tak mampu itu. Cuma hayalan. Oh, mampu kok. Katanya apa? Ini adalah al-wujudul mutlak katanya. Coba gambarkan macam apa wujudul mutlak. Tak mampu dia. Cuma katanya mungkin. Saya buktikan kemungkinan itu, tak akan mampu dia. Itu cuma hayalan dalam pikiran mereka. Kata dia, setelah kita kejar-kejar, ya kita tak boleh mentakyif. Sejak awal kita katakan jangan mentakyif. Kenapa engkau mentakyif kemudian engkau mengingkari sifat Allah? Tayyib. Berarti yang betul apa? Kita tetapkan, tapi tidak perlu menggambarkan tangannya seperti begini-begini, wajahnya seperti begini, tak perlu. Tapi apa yang diceritakan oleh Allah, kita percayai itu betul, selesai. Wa amma ahlu sunnati wa jamaah fa innahum tawassatu baina haula'i wa haula'. Adapun ahlu sunnah wa jamaah, maka mereka itu mengambil jalan tengah di antara kelompok ekstrim yang itu dan kelompok ekstrim yang ini. Ekstrim yang menetapkan, yaitu ekstrim dalam penetapan, dan yang lain ekstrim di dalam pengingkaran. Nah, ahlu sunnah pertengahan sesuai dengan dalil yang datang. Fa asbatu bila tasbih. Ahlu sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Wa nazzahu bila ta'til. Mereka menyucikan Allah tapi tidak sampai mengingkari dan mengosongkan. Tayyib. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah azza wa jal, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Ini adalah penyucian. Kemudian apa? Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tetap dia memiliki nama dan sifat. As-sami, yaitu yang memiliki pendengaran yang sempurna. Al-basir, yaitu yang memiliki penglihatan yang sempurna. Tayyib. Jadi menetapkan tapi tidak sampai menggambarkan ini sama dengan makhluk. Fa atsbatu lillahi sam'a wal basar. Maka Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya Allah memiliki pendengaran dan penglihatan, kama asbatallahu dzalika li nafsihi. Sebagaimana Allah menetapkan itu untuk dirinya sendiri. Falam yu'attilu, maka Ahlus Sunnah tidak mengosongkan. Wa ma'a isbatihim, namun bersamaan mereka itu menetapkan pendengaran dan penglihatan, nazzahu, mereka menyucikan Allah, walam yusyabbihu, mereka tidak menyerupakan Allah. Jadi tidak seperti, yaitu kita katakan Allah punya pendengaran namun sempurna, tidak seperti pendengaran makhluk yang sangat lemah dan terbatasi itu, terbantut itu. Allah punya penglihatan namun penglihatannya sempurna, tidak seperti penglihatan makhluk yang tidak mampu melihat dalam jarak yang terlampau jauh, yang tidak mampu melihat sesuatu di balik dinding kecuali dengan entah berbagai alat yang susah payah. Tapi Allah pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna.
Jadi tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Kemudian kata beliau di sini, fal musyabbihah indahum al isbatu wat tasbih. Maka yang namanya musyabbihah, mereka memiliki penetapan namun penyerupaan juga ada. Wal mu'attilah indahum at-ta'tilu wat tanzih. Sementara mu'attilah mereka memiliki pengingkaran, pengosongan dan penyucian, tapi penyucian yang tidak ikut syariat. Sebagaimana musyabbihah memiliki penetapan tapi tidak ikut syariat. Sementara kita wajib ikut Quran wa sunnah. Wa ahlu sunnah indahum al-isbatu wa tanzih. Sementara ahlu sunnah memiliki sisi yang baik semuanya. Ada penetapan, namun juga ada penyucian. Fajama'u bainal husnayain. Maka mereka menggabungkan di antara dua kebaikan. Bahkan terbaik, husnayain. Jamak dari apa? Husna. Ini yang terbaik. Bukan sekedar husn, tapi husna. Al-isbata wat tanzih, penetapan dan penyucian. Wasalimu minal isa'atain, dan mereka selamat dari dua keburukan, yaitu at-tasbiha wat ta'til, penyerupaan dan pengosongan. Wal mu'attilah yasifuna ahla sunnati zuran. Sementara mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat, mereka mensifati ahlu sunnah secara palsu, annahum musyabbihah, bahwasanya ahlu sunnah itu musyabbihah, atau sebagian mengatakan apa? Mujassimah, dan ini palsu, tuduhan palsu. Thayyib. Li'annahum lam yatasawwaru isbatan illa ma'at tasbih. Apa yang menyebabkan orang Mu'attilah seperti itu? Karena mereka tidak mampu menggambarkan penetapan kecuali disertai dengan penyerupaan. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat, misalkan apa? Sifat rahmat, misalkan. Kata mereka, ini tidak mungkin kecuali sama dengan yang ada pada makhluk. Kata mereka, rahmat adalah riqatul qalb, yaitu kelemahan hati. Jadi mereka lah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian mereka mengatakan karena Allah tak boleh punya kelemahan hati, berarti Allah tak boleh punya rahmat. Nah, ini akidah mereka seperti itu. Kita katakan sejak awal gambaran engkau itu salah. Allah punya rahmat tapi tidak seperti rahmat yang ada pada makhluk. Dan tidak selalu rahmat itu dibangun di atas riqatul qalb, kata Syekhul Islam. Thayyib. Kita cari titik yang sesuai. Kata beliau di sini, wa ahlu sunnah yasifunal mu'attilah bi annahum nafuna lil ma'bud. Sementara ahlu sunnah mereka mensifati mu'attilah, kelompok yang mengingkari sifat-sifat itu, bahwasanya mereka itu meniadakan zat yang disembah. Makanya telah sahih dari Jahm bin Safwan, dia itu selama kurang lebih berapa? 40 hari tidak sholat. Kenapa? Ya untuk apa sholat pada zat yang tidak mendengar? Untuk apa kita mengatakan sami Allahu liman hamidah? Toh Allah nggak mendengar. Kan Allah tak boleh punya sifat. Demikian pula untuk apa mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sementara Allah tak boleh punya sifat kibriya. Makanya dia selama 40 hari tidak sholat. Dia bingung, berarti Tuhan itu ada atau tidak. Itulah hakikat akidah Mu'attilah. Ujung-ujungnya tidak yakin Allah ada itu. Kalau menentang sifat tapi sekaligus tetap menyembah Allah, meyakini Allah ada, ini kontradiksi, bingung. Baik. Qala Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah, adapun para ahlul bid'ah, jahmiyah dan mu'tazilah, ya semuanya masuk dalam ahlul bid'ah, kulluha wal khawarij, semuanya, dan juga para khawarij, mereka juga mubtadi'ah, fa kulluhum yunkiruha, mereka semua mengingkari sifat-sifat Allah. Ada yang total, ada yang mungkin parsial, sebagian-sebagian sesuai kadarnya. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah, dan mereka tidak membawa sedikit pun dari sifat-sifat tadi sesuai dengan hakikatnya. Ya, orang-orang Jahmiyah mengatakan sifat-sifat yang ada dalam Quran, bahkan nama-nama itu majaz, kata mereka. Berarti apa? Yang dikatakan dzurrahmatil wasi'ah, misalkan warabbukal ghafuru dzurrahmah, kata mereka itu bukan Allah tetapi makhluknya. Makhluknya lah yang memiliki sifat pengampunan dan memiliki rahmat. Kata mereka ini makhluk, yaitu Allah tidak punya apa-apa, tetapi makhluklah yang punya sifat-sifat tadi. Tapi kenapa dinisbatkan pada Allah? Oh, ini majaz, kata mereka. Kalau ditanya dari mana engkau tahu? Mereka pakai ilmu kalam, begini harus begini. Tapi dari mana? Apa dalilnya dalam Quran? Enggak ada, tak ada dalil. Kecuali menarik-narik aja. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Berarti apa? Tak boleh Allah punya sifat. Ini takwil yang kacau. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah, bukan karena Allah tak punya sifat, tapi karena sifat Allah terlalu mulia, terlalu sempurna untuk disetarai makhluk. Itulah yang betul. Baik, kalau tidak ada yang setara dengan Allah dengan alasan Allah tak punya apa-apa, itu hakikatnya menghina Allah. Sementara surat Al-Ikhlas itu sedang memuji. Allah sedang memuji dirinya sendiri. Baik. Ini adalah pola pujian. Kenapa? Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Berarti semua sifat kemuliaan ada pada dia. Saking mulianya, saking tingginya, saking sempurnanya, sampai tak ada satupun yang setara dengan dia. Walaupun banyak yang punya sifat bagus, tapi tak mungkin menyetarai Allah. Maka polanya adalah pola pujian. Kalau tidak ada yang setara dengan Allah dengan alasan Allah tak punya sifat apa-apa, ini bukan pujian. Makanya kalau kita akan, misalkan ada orang yang sangat OKU, mengatakan tak ada satupun yang setara dengan saya. Kenapa? Ya karena mereka mampu mendengar, saya tak mendengar. Mereka mampu menulis, saya tak pandai nulis. Mereka IQ-nya 200, saya IQ 0. Ini layak kan dipuji? Enggak layak. Tayyib, ini bukan memuji diri sendiri, malah menghina diri sendiri. Tayyib, makanya yang layak mengatakan tidak ada yang setara dengan saya adalah orang yang sifatnya memang sangat tinggi sampai tak ada yang mampu mendekati dia dari sisi kesempurnaan sifat. Tapi kalau tak ada sifat sama sekali, tak punya sifat kebaikan, tak layak mengatakan tak ada yang setara dengan saya. Kenapa? Orang lain selalu menang, saya kalah. Enggak ada gunanya itu. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Jadi tatkala Allah menafikan kesetaraan, menafikan keserupaan, dalam keadaan Allah menetapkan sifat sempurna untuk dirinya, bukan karena tak punya apa-apa. Makanya kalau ada orang miskin mengatakan tak ada yang seperti saya. Kenapa? Ya karena orang-orang mampu dating kemana-mana, mampu pergi wisata kemana-mana. Saya di rumah tak punya apa-apa. Itu tak layak dipuji kalau macam itu. Jadi layak dipuji kalau apa? Maha kaya, maha hebat, maha sempurna. Itulah layak dipuji. Saking terpujinya, yang lain tak mampu setara dengan dia. Baru itu yang betul. Layak untuk dipuji dan layak memuji diri sendiri. Itu untuk Allah. Untuk makhluk ya tak layak memuji diri sendiri. Tayyib. Intinya apa? Yaitu orang-orang ahlul bid'ah tadi, mereka mengatakan semua nama dan sifat di dalam Quran, walaupun di situ Allah menisbatkan pada dirinya sendiri, tapi itu bukan hakikat, itu sekedar majas. Wa yas'umuna anna man aqarra biha musyabbihah. Mereka menyatakan bahwasanya orang yang mengakui sifat berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hum inda man asbataha nafuna lil ma'bud. Sementara mereka orang mubtadi'ah, menurut orang-orang yang menetapkan sifat, para mubtadi'ah tadi meniadakan zat yang disembah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.